kita masuk pada transaksi pembelian kredit multi-currency. Di sini pada tanggal 6 Januari 2020, perusahaan membeli secara kredit dengan termin 2/10/30 kepada PT Rahmani Bakari. Nah, ini merupakan faktur data transaksinya. Sekarang kita masuk pada ABS-nya. Kita masuk pada menu purchase. Setelah itu baru enter purchase. Baru kita pilih supplier PT Rahmani Bakari. Kita atur terminnya. Ini 10 hari, ini 30 hari, ini 2%. Setelah itu baru kita masuk pada nomor purchase-nya di sini. Pada tanggal 6 Januari 2020. Setelah itu baru kita masuk pada datanya. R2 sebanyak 3 dan R4 sebanyak 4. R2 3, R4 4. Setelah kita tentukan jobnya di sini. Jobnya adalah produk. Baru kita tentukan kategorinya. Kategorinya adalah oversize atau low. Setelah semuanya diisi data transaksinya, baru kita klik record. Data transaksi pertama udah selesai. Sekarang kita masuk pada transaksi kedua, yaitu transaksi pembelian kredit multi-currency. Pada tanggal 10 Januari, perusahaan membeli secara kredit juga pada toko Rahmani Bakari. Kita input suppliernya Rahmani Bakari. Kita atur terminnya. Ini 10 hari, balansinya 30 hari, diskonnya 2%. Baru setelah itu kita atur purchase-nya. Pada tanggal 10 Januari 2020. Setelah itu kita masukkan data barangnya. R1 sebanyak 4, R3 sebanyak 5. R1 sebanyak 4, R3 sebanyak 5. Kita input jobnya. Baru kita input kategorinya. Kategori tetap oversize. Baru kita klik record. Setelah itu kita masuk pada transaksi nomor 3, yaitu pengembalian barang. Pada tanggal 7 Januari dengan nomor purchase FB0701/2000, perusahaan melakukan pengembalian berdasarkan nomor purchase FB060120 pada tanggal 6 Januari. Jadi perusahaan mengembalikan barang yang pada transaksi tanggal 6 Januari atas nama toko, atas nama PT Rahmani Bakari. Kita enter purchase. Kita klik Rahmani Bakari, PT Rahmani. Terminnya tetap 2N/10, 10, 30, 2%. Nah, karena di sini pengembalian barangnya, maka bill-nya di sini kita pakai min. Jumlah barang yang dikembalikan yaitu R1 sebanyak 1, R2 sebanyak 1, R4 sebanyak 1. Berarti min 1. Di sini R2, baru min 1 di sini. Di sini masuk barang item R04.
Setelah itu kita input jobnya. Baru kita klik kategori, masih tetap oversize. Baru kita klik record. Setelah ini selesai, kita masuk pada purchase register, pada return debit. Nah, ini kita klik dulu. Baru kita pilih receive refund. Setelah itu kita sesuaikan tanggalnya, tanggal transaksinya yaitu tanggal 7/01/2020. Setelah kita cocokkan, baru kita klik record. Nah, untuk melihat hasilnya, setelah itu kita masuk pada transaksi kedua, sama masih retur pembelian. Di sini pada tanggal 12 Januari, pada transaksi tanggal 10 Januari. Ini terjadi pada toko Wery Bakery ini, tanggal 10 Januari pada Wery Bakery. Kita masuk pada menu purchase. Ini kita pilih Wery Bakery. Terminnya tetap. Ini 10 hari, ini 30 hari. Diskonnya tetap 2%. Baru kita klik OK. Baru kita masuk pada nomornya FB1201020. Kita record dulu. Tanggalnya kita atur menjadi tanggal 12 bulan 1 tahun 2020. Baru kita data barang yang dikembalikan yaitu R1 sebanyak 1, R3 sebanyak 1. Di sini kita pakai min 1 karena pengembalian barang. Di sini R01. Di sini juga R01. Ini masuk ke data barang ketiga, R03. Kita input jobnya, tetap produk, kategori lokal, kategori oversize. Baru kita klik record. Setelah di record, kita masuk pada purchase register. Nah, ini yang terjadi pada tanggal 01. Kita masuk pada debit. Nah, ini kita klik receive refund. Baru kita sesuaikan tanggalnya tanggal 12. Baru kita klik record. Setelah itu kita masuk pada transaksi nomor 5, yaitu pembayaran hutang usaha. Tetap pada menu purchase, baru pay bills. Kita pilih ini melalui kas atau melalui bank. Nah, di sini melalui bank berdasarkan soalnya. Kita input ini transaksi pada tanggal 9 Januari melakukan pembayaran piutang usaha kepada PT Rahmani. Pada PT Rahmani Bakery kita pilih, baru kita pilih di sini berapa nominalnya. Nominal yang dibayar sebesar 300.000 dengan CQ BKK 0901/2000. Ini kita input dulu tanggalnya ya. Tanggalnya 09/01/2020. Ini sebesar 300, ini pada tanggal transaksi ini. Kita input 300.000. Baru kita pilih amount-nya. Setelah sesuai, baru kita klik record.
Setelah itu kita masuk pada transaksi selanjutnya nomor 6, pembayaran piutang yang terjadi pada tanggal 12 kepada toko Wery Bakery. Masih publish, kita pilih ini menjadi Bank Mandiri, baru pilih Wery Bakery. Ini ceknya BK 120101. Setelah itu kita atur tanggalnya, ini menjadi tanggal 12. Baru kita pilih nominal yang kita bayar. Nominal yang dibayar di sini adalah sebesar 200.000. Baru kita klik amount-nya. Setelah balance, kita klik record. Selanjutnya kita masuk pada transaksi penjualan kredit. Kita masuk pada menu ABBS, menu sales, baru kita enter sales. Kita pilih customer-nya yang membeli barang, yaitu toko Lolita Bakery. Toko Lolita Bakery kita pilih. Termnya berapa? Termnya net 10 tahun after EOME. Ini tetap 30. Baru kita klik OK. Nomor invoice-nya FJ100101. Ini transaksi pada tanggal 10 Januari. Januari 01 tahun 2020. Baru kita masuk pada menu data barang yang dijual, yaitu R04 sebanyak 2 dan R6 sebanyak 3. Sebanyak 2 R04. Ini nomor data barang kedua, yaitu R6 sebanyak 3. Ini 3 buah untuk barang yang R06. Kita pilih jam tetap produk. Ini sama. Sedangkan kategorinya masuk ke lokal. Baru kita klik record. Setelah itu kita masuk pada transaksi nomor 8, sama penjualan kredit kepada toko Nisha Bakery. Kita pilih toko Nisha Bakery. Termsnya 10. Baru kita masuk pada nomor invoice-nya. Ini transaksi pada tanggal 15 Januari 2020. Setelah itu kita masuk pada data barangnya, R01 sebanyak 3, R03 sebanyak 5. Ini sebanyak 3 untuk barang R01. Ini 5 untuk barang R03. Baru kita input jobnya. Jobnya tetap produk. Baru kita input jobnya lagi. Baru masuk ke kategorinya oversize. Baru kita klik record. Setelah itu masuk pada transaksi nomor 9, penjualan tunai. Ini kepada Dian. Nah, ini kita buat customer baru. Kita klik new, Dian. Setelah itu kita klik OK. Baru masuk ke sini, kita pilih Dian. Ini layoutnya kita ubah menjadi service. Ini termsnya COD.
pada tanggal 12 Januari 01, sedangkan nomor fakturnya ini tanggal 12, ini tanggal 12 01. Di sini catatannya yaitu jasa catering. Jasa catering. Baru kita pilih account-nya, pendapatan jasa, baru use account. Ini jumlah transaksinya itu sebesar 1 juta. Baru kita klik jobnya itu jasa, baru kita klik record. Setelah itu kita masuk pada transaksi ke-10, sama penjualan tunai kepada Putri. Kita buat data customer yang baru dengan nama Putri, baru kita klik OK. Baru masuk ke menu customer, kita pilih Putri, user customer, layaknya kita ubah menjadi service, baru tersedia COD. Ini transaksi pada tanggal 17.01, pada tanggal 17.01. Jadi pada tanggal 17. Sedangkan untuk catatannya yaitu jasa catering, sama jasa catering. Kita input akunnya, pendapatan jasa, nominalnya 1 juta, nominal 500. Baru kita pilih jobnya itu jasa, baru kita klik record. Baru masuk transaksi kepada Lolita Bakery. Kita cancel. Ini melalui Bank Mandiri. Pembayaran melalui Bank Mandiri. Kita pilih Lolita Bakery. Nominalnya sebesar 120.000. Ini pada tanggal 13 Januari. Kita ubah ini 13 tahun 2020. $120.000. Kita klik amount receive. Tanggalnya untuk nomor ID-nya baru setelah balance kita klik record. Setelah itu kita masuk pada transaksi nomor 12 pada tanggal 17 Januari, sama melalui kas Bank Mandiri. Nama customernya yaitu Toko Nisha Bakery. User customer, nomor ID-nya R2. Ini terjadi pada transaksinya tanggal 17 Januari. Nominal yang dibayar sebesar 148.500. Ini 148.500. Baru kita klik amount-nya. Setelah balance kita klik record. Setelah itu
Masuk pada nomor 13 yaitu retur penjualan. Kita lihat ini pada toko Lolita Bakery. Kita pilih Lolita Bakery. Terusnya 10. Kita klik OK. Tanggal transaksinya tanggal 13 Januari. 13. Sedangkan nomor ID-nya FJ. Ini layaknya kita ubah menjadi item. Nomor barang yang dikembalikan yaitu R06 sebanyak 1. Ini kita pakai min untuk barang R06. Jobnya produk, kategorinya offers lokal. Baru kita klik record. Baru masuk ke sales register, retur. Kita klik ini, baru kita payment. Tanggal transaksinya kita ubah menjadi 7, menjadi tanggal 13 Januari 2020. Setelah itu kita klik record. Kita close. Sekarang kita masuk pada menu transaksi terakhir yaitu masih retur penjualan. Ini pada toko Nisha Bakery. Kita pilih Nisha Bakery as customer. Ini termsnya ini 10, discount date-nya. Kita klik OK. Selanjutnya masuk ke nomor invoice-nya. Pada tanggal transaksinya terjadi 18 Januari. Barang yang dikembalikan yaitu R03 sebanyak 1. Ini jumlahnya 1. Nomornya R03. Jobnya produk, kategorinya oversize. Baru kita klik record. Setelah itu masuk ke register sales. Ini kita klik, baru masuk ke payment. Kita atur tanggalnya menjadi tanggal 18 Januari 2020. Setelah itu kita klik record.